Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kajian pertama kita setelah liburan Idul Fitri. Dan kita masih melanjutkan pengajian kitab Sunan Tirmidzi, kitab hadis. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah mempelajari kitab ini sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Dan kita masih mempelajari kitab Siyar, yaitu tentang jihad. Tetapi disebutkan juga di dalamnya beberapa hal yang lain. Kita sudah sampai pada hadis 1595. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Babu ma jaa, bab tentang fi naqfil bai'ati, merusak janji setia, merusak bai'at. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam Islam itu ada syariat melakukan bai'at. Bai'at itu artinya janji setia, yaitu dilakukan antara penguasa muslim, Amirul Mukminin, khalifah, dengan rakyatnya. Misalnya saya datang kepada khalifah, kemudian saya jabat tangan, saya mengatakan saya bai'at, saya janji setia kepada Anda bahwa saya taat kepada Anda. Nah, itu namanya bai'at. Bab ini membahas tentang bagaimana hukumnya merusak bai'at. Sudah terlanjur ngambil bai'at atau memberikan bai'at kepada khalifah, kalau ada khalifah, sekarang nggak ada khalifah, okay? Kemudian malah merusak isi bai'at, gimana? Misalnya Amirul Mukminin memberikan penekanan dalam salat jamaah, okay? Sehingga seluruh kaum muslimin itu dibai'at satu-satu. Warga Pengkok ini bai'at kepada saya untuk salat jamaah 5 waktu ke masjid, subuh, duhur, asar, maghrib, isya ke masjid, karena tujuannya Amirul Mukminin supaya masjidnya ramai seperti ramainya hari Jumat. Nah, maka kalau kita sudah mengambil bai'at kemudian kita merusak bai'at itu, hukumnya gimana ya? Inilah yang akan kita bahas. Hadis 1595 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Salasatun, ada 3 orang, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, yang Allah tidak akan mengajak bicara kepada mereka pada hari kiamat. Yang dimaksud tidak akan diajak bicara, tidak akan diajak bicara dengan ucapan rahmat. Tapi kalau ucapan murka, Allah akan bicara kepada mereka, Allah marah kepada mereka. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Maksudnya tidak mensucikan dari dosa-dosa. Dosa-dosanya semuanya tetap lengkap, tidak ada yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksaan yang menyakitkan. Berarti ada 3 hukuman ya. 3 orang dapat 3 hukuman. Hukuman pertama, tidak diajak bicara dengan bicara yang baik, tidak disucikan dari dosa, dan mereka dipastikan masuk neraka. Nah, 3 orang itu siapa saja? Dalam hadis ini cuma disebutkan 1, yaitu rajulun, seorang laki-laki, demikian juga perempuan, bai'a imaman, yang dia membaiat kepada seorang imam, kepada khalifah. Fa in a'tahu, kalau imamnya memberikan kepada dia, yaitu memberikan dunia, wa falahu, maka dia pun menyempurnakan baiat kepada imam. Wa illam yu'tihi, tetapi kalau imamnya, khalifahnya tidak memberikan dia dunia, tidak memberikan harta, lam yafi lahu, maka dia tidak mau menyempurnakan bai'at kepada imam. Dengan kata lain, ini orang bai'at hanya semata-mata untuk dapat uang. Saya bai'at kepada khalifah, kenapa? Supaya dia ngasih uang. Akhirnya kalau dikasih uang betul, maka dia
sesuaikan. Dia mau salat jamaah 5 waktu setelah dibaiat oleh imam. Asalkan setiap bulan imamnya ngamplopi. Kalau amplopnya sudah nggak dikasihkan lagi, sudah nggak mau hadir lagi ke masjid, ini orang disiksa oleh Allah di dalam neraka. Berarti ringkasnya, merusak baiat hukumnya adalah haram dan termasuk dosa besar. Karena ciri-cirinya dosa besar itu diancam dengan neraka. Nah, di sini diancam dengan adzabun alim, yaitu neraka. Berarti ini dosa besar. Meskipun isi baiatnya tidak wajib. Misalnya tadi, salat jamaah di masjid. Menurut mayoritas ulama, salat jamaah di masjid itu sunnah muakkadah. Tapi kalau sudah dibaiatkan, nah itu menjadi wajib. Karena wajib mentaati tadi. Wajib untuk apa? Mentaati. Nah, untungnya sekarang ini kita tidak ada khalifah, sehingga kita tidak mungkin merusak baiat ini kepada khalifah. Tapi sebenarnya bukan untung, rugi. Karena umat Islam kalau tidak ada khalifah, itu kehidupannya jadi kacau seperti sekarang. Antara satu kelompok muslim dengan kelompok yang lain bertikai, ya, saling menuduh antar sesama kelompok muslim, itu gara-gara tidak ada khalifah. Ada khalifah insya Allah semuanya dirampungkan oleh khalifah, satu kata semuanya, karena ada satu pemimpin untuk seluruh dunia. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, di sini Rasulullah menyebutkan 3, tetapi hanya menyebutkan 1. Asalnya beliau mengatakan ada 3 orang, tapi kemudian beliau hanya sebutkan 1. Ini sebenarnya yang menyebutkan 1 ini perawi hadis. Jadi ini Imam Tirmidzi meringkas hadis. Karena hadis yang lengkap yang menyebutkan 3-3-nya itu ada dalam riwayat yang lain. Maka saya bacakan di sini riwayat yang lebih lengkap, yaitu riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua adalah rajulun ala fadli ma'in bil falat. Seseorang yang dia itu punya sisa air di tempat yang tandus, padang pasir misalnya. Yamna'uhu min ibnis sabil, tetapi dia tidak mau memberikan sisa air tadi kepada ibnus sabil, musafir yang butuh air. Dia punya sisa air, Pak. Artinya dia sudah tercukupi, kemudian masih ada sisa. Sisanya diminta oleh ibnu sabil yang butuh air, dia tidak mau ngasih. Padahal ini tempat padang pasir, nggak ada air. Nah, ini dosa besar. Kalau dia punyanya air yang sedikit, berarti airnya bukan air sisa, tapi air yang dia butuhkan, maka tidak harus ngasih. Jadi ini syaratnya, airnya harus sisa. Kemudian tempatnya tidak ada air, padang pasir. Kalau tempat banyak air, nah, maka kita tidak ngasih, nggak apa-apa, karena dia bisa cari dari tempat yang lain. Mohon maaf, saya mengisi air dengan galon ini ada usaha, yaitu saya nimba dari sumur sana. Kalau antum mau ngambil silahkan ke sumur sana. Tidak boleh apa? Minta yang milik saya. Nah, maka boleh kita menolak begitu karena ada air. Tapi kalau tidak ada air selain air kita, maka haram hukumnya kita menolak memberikan kepada orang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah seseorang yang dia itu jual beli dengan satu barang setelah asar, lalu bersumpah dengan nama Allah, tetapi isi sumpahnya dusta. Ya. Bahwa dia sudah kulaan barang ini dengan harga sekian-sekian, akhirnya dibenarkan ucapannya padahal itu hanya palsu. Demi Allah, ini saya belinya itu 1 juta, sekarang saya jual kepada Anda cuma 900.000, jadi saya keporok rugi 100.000. Padahal dusta. Kulaknya bukan 1 juta, kulaknya 700.000, dia jual 900.000, berarti masih untung 200.000. Nah, dia bohong, ini dosa besar. Maka ringkasnya 3 dosa besar yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah baiat tetapi hanya karena dunia, sehingga dia merusak isi baiatnya. Yang kedua adalah orang yang tidak mau ngasih sisa air padahal tempat tandus. Kemudian yang ketiga adalah orang yang jual beli dengan sumpah yang dusta, dilakukan setelah asar. Kalau tidak setelah asar gimana? Kalau tidak setelah asar, misalnya setelah subuh atau setelah zuhur, tetap dosa besar. Tapi ketika dilakukannya setelah asar, lebih besar dosanya. Kenapa? Karena waktu asar adalah waktu yang mulia. Sehingga amalan jelek dilakukan di waktu yang mulia, maka jeleknya itu menjadi lebih jelek lagi, lebih ngeri lagi jeleknya.
Seperti perbuatan jelek dilakukan di masjid, nah itu lebih jelek lagi. Maling di pasar dosa, maling di masjid lebih dosa. Zina di hotel dosa, zina di masjid kurang ajar sekali. Nah, itu lebih dosa lagi. Berikutnya babu maja'a, bab tentang fi bai'atil abdi, membaiat seorang budak. 1596 dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, telah datang abdun, seorang budak laki-laki, fabaya'a, lalu dia baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi baiatnya adalah alal hijrah, untuk hijrah ke Madinah. Wala yash'urun nabi, dan nabi tidak mengetahui annahu abdun, bahwasanya dia itu seorang budak. Dan ini dalil bahwa nabi tidak tahu perkara yang gaib. Sehingga ada orang datang, nabi nggak tahu bahwa ini budak, padahal dia budak. Faja'a sayyiduh, maka datanglah majikannya si budak tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, bi'nihi, juallah budak itu kepada saya, karena sudah terlanjur dia baiat untuk hijrah ke sini. Fashtarahu, lalu Nabi membelinya, bi'abdaini, dengan membayar 2 budak, aswadaini, yang berkulit hitam. Ini menunjukkan bolehnya 1 budak ditukar 2 budak. Ini tidak termasuk riba. Tapi kalau 1 gram emas ditukar 2 gram emas, nah ini riba. Tapi kalau budak, motor, HP, kitab, nah itu tidak riba. Walam yubai ahadan, dan beliau tidak lagi membaiat seorang pun ba'du, setelah itu, hatta yas'alah, sampai Nabi bertanya kepadanya, a'abdun huwa, apakah dia ini seorang budak atau tidak. Kalau dia seorang budak, Nabi tidak mau ngambil baiat. Kenapa? Karena budak itu ada kewajiban taat kepada majikannya. Majikannya menyuruh dia tinggal di rumahnya, terus dia malah hijrah. Ini kan berarti menyelisih majikannya. Nah, makanya budak tidak ada kewajiban untuk hijrah. Karena budak kalau hijrah berarti meninggalkan majikannya, padahal ada kewajiban untuk mentaati majikannya. Budak tidak wajib untuk datang sholat Jumat. Dan Jumat dikumandangkan. Budak tidak berangkat ke masjid, padahal rumahnya mepet dengan masjid. Apakah berdosa? Tidak. Kenapa? Memang budak tidak wajib Jumatan. Kenapa tidak wajib Jumatan? Karena dia tidak memiliki dirinya sendiri. Dirinya dimiliki oleh majikannya. Majikannya mengatakan, kamu jangan Jumatan, kamu jaga rumah, karena rumahnya tidak aman. Saya saja yang Jumatan. Nah, wajib dia sholatnya di rumah. Terus kalau sholatnya di rumah berapa rakaat? 4 rakaat, duhur. Tapi kalau datang ke masjid maka 2 rakaat. Nah, masalah budak tidak wajib Jumatan itu bukan di dalam hadis ini, tetapi itu dalam hadis yang lain yang sahih. Hanya di sini saya tampilkan karena apa? Pembahasannya mirip dengan masalah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'ah. Jumatan itu adalah kewajiban atas setiap muslim berjamaah kecuali untuk 4 orang, maka tidak wajib. 1 budak, 2 wanita, 3 anak kecil belum balik, 4 orang sakit. Ini 4 tidak wajib Jumatan meskipun mendengar adzan Jumat. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih, dan ini termasuk hadis mursal sahabi, dan hadis mursal sahabi itu sahih menurut jumhur. Berikutnya babu maja'a, bab tentang fi bai'atin nisa, baiatnya para wanita. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya baiatnya laki-laki itu pakai jabat tangan. Nah, sekarang bagaimana kalau yang baiat perempuan, apakah juga pakai jabat tangan? Sementara dalam Islam laki-laki perempuan tidak boleh bersentuhan kulit. Jabat tangan termasuk bersentuhan kulit. Nah, gimana ini? Mari kita baca hadisnya. 1597 dari Umaymah binti Ruqayyah, dia mengatakan, bay'atu, saya baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi niswatin, bersama rombongan wanita, jadi beberapa orang. Faqala lana, lalu Nabi berkata kepada kami, fi mastata'tunna, pada apa-apa yang kalian mampu, wa ataqtunna, dan kalian bisa. Qultu, maka saya menjawab, Allahu wa rasuluhu arhamu bina, Allah dan Rasulnya lebih kasih sayang kepada kami, minna bi anfusina, daripada diri kami kepada diri kami sendiri.
Qultu, saya mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bayi'na, bai'atlah kepada kami. Qala Sufyan, kata Imam Sufyan, ta'ni safihna, yang dia maksud adalah jabatlah tangan kami, karena ini kan bai'at, biasanya kan jabat tangan, nah sekarang juga jabat tangan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, innama qawli lima'ati imra'ah, tiada lain ucapan saya kepada 100 orang, ka qawli limra'atin wahidah, seperti ucapan saya kepada 1 orang perempuan. Artinya apa? Artinya beliau tidak mau jabat tangan. Beliau cukup menyampaikan dengan ucapan. Nah, ketika beliau menyampaikan dengan ucapan, itu sudah mencakup semua yang hadir. Yang hadir siapa? Ini sahabat-sahabat wanita. Jumlahnya berapa? 100 orang. Nah, tidak harus saya satu-satu. Saya baiat kamu 1, saya baiat kamu 2, saya baiat kamu 3. Enggak perlu begitu. Cukup ngomong kepada 1 kali, itu sudah mencakup semua orang yang hadir. Meskipun jumlahnya 100 atau 1000, semua kena. Ini untuk baiat perempuan. Tapi kalau untuk baiat laki-laki, satu-satu. Jadi kalau baiat laki-laki, modelnya misalnya Nabi duduk di atas begini, kemudian panjenengan datang satu persatu, datang kepada Nabi, jabat tangan, saya baiat Anda ya Rasulullah untuk jamaah ke masjid 5 kali, kemudian pergi. Kemudian datang lagi yang lain, saya nggih baiat salat ke masjid 5 waktu, satu persatu. 100 orang, berarti 100 orang kali 1 detik, kalau memang baiatnya 1 detik. 1 menit ya berarti 100 menit. Dia apa? Dikalikan saja. Tapi kalau untuk perempuan, cukup ucapan sudah mengenai semua yang diajak baiat. Tidak perlu satu-satu. Sehingga perbedaan antara baiat laki-laki dengan perempuan 2. Perbedaan yang pertama, baiat laki-laki pakai jabat tangan, baiat perempuan tidak pakai jabat tangan. Perbedaan yang kedua, baiat untuk laki-laki 1 persatu. Baiat untuk perempuan langsung 1 kali berlaku untuk semua yang hadir. Perbedaannya apa? 2. Kemudian mari kita pelajari apa dalilnya bahwasanya laki-laki tidak boleh menyentuh perempuan. Tapi tidak di kitab ini ya, di kitab yang lain. Maka ini termasuk kekurangan ketika tidak bisa saya tampilkan ya. Malah panjenengan bisa melihat wajah saya saja ya. Mestinya bisa ditampilkan hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyut'ana fi ra'si ahadikum bimikhyab, bahwasanya seseorang ditusuk pada kepalanya dengan jarum besi itu lebih baik daripada menyentuh seorang perempuan yang tidak halal disentuh, perempuan yang ajnabi, yang tidak mahram. Nah, maka jabat tangan dengan perempuan yang tidak mahram itu dosanya berat. Beratnya seperti apa? Yaitu seandainya kepala kita ditusui dengan jarum besi, itu masih lebih ringan daripada hukuman bagi orang yang jabat tangan dengan perempuan. Tapi saya jujur, sebenarnya apakah Nabi boleh jabat tangan dengan perempuan ataukah tidak? Ini khilafiyah. Ada 2 pendapat. Sebagian ulama berpendapat Nabi boleh jabat tangan dengan perempuan, tetapi beliau tidak mau. Pendapat yang kedua mengatakan Nabi tidak boleh jabat tangan dengan perempuan sama dengan laki-laki yang lain. Pendapat pertama mengatakan khusus bagi Nabi boleh bersentuhan dengan wanita, tapi karena beliau mengajarkan kepada umatnya supaya berhati-hati dalam bab wanita, sehingga beliau tidak mau jabat tangan. Hukum asalnya boleh bagi beliau, tapi beliau nggak mau. Kenapa? Mengajarkan kehati-hatian kepada kita. Karena wanita itu adalah fitnah yang terbesar untuk laki-laki umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, bab majaa, bab tentang fi iddati, jumlahnya ashabi ahli Badr, pengikut-pengikut perang Badar. Itulah makna ashabi ahli Badr. Nah, jadi sekarang masalah baiat sudah selesai, sekarang kita bicara masalah perang. 1598 dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia mengatakan kunna, adalah kami para sahabat Nabi, natahaddath, kami ngobrol, anna ashab Badr, bahwasanya peserta-peserta perang Badar, yauma Badr, pada hari perang Badr, ka'iddati, seperti jumlahnya ashabi Talut, sahabat-sahabatnya Raja Talut yang memerangi Jalut, yaitu berapa? 313,
313 rojulan laki-laki. Ada 3 komunitas jumlahnya sama. 1, peserta perang Badar 313 atau 315. Kalau di sini 313. Yang kedua, peserta perang bersama Raja Talut 313. Yang ketiga, jumlah para rasul juga 313 atau 315. Maka ini 3 komunitas jumlahnya berkebetulan sama, yaitu 313 atau 315 menurut pendapat yang lain. Adapun Talut ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Yang membaca surat Al-Baqarah pasti akan mendapati kata-kata Talut, yaitu pada ayat 247. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Ini Raja Talut di masa Nabi Dawud alaihi salatu wassalam berperang melawan Jalut. Nah, Raja Talut memberikan persyaratan, yang ikut perang dengan saya ada aturan dari Allah, tidak boleh minum dari sungai yang kita lewati. Padahal waktu itu perjalanannya jauh, panas dahsyat, sehingga hausnya bukan main. Ada peraturan tidak boleh ngambil air sungai yang dilewati, nggak boleh minum. Nah, karena mereka sudah kehausan, akhirnya mereka melanggar. Kecuali 313 orang ini, mereka tidak melanggar. Begitu melewati sungai, yang pada minum-minum tadi lemes semuanya ada. Jadi ternyata ada rahasianya, ya. Sungai itu mengandung racun mungkin, sehingga begitu diminum maka jadi lemes. Yang tidak minum masih kuat. Akhirnya dari jumlah yang ribuan atau ratusan itu hanya yang ikut bersama Talut tinggal 313. Awalnya sangat banyak yang ikut, tapi semuanya pada mereteli di tengah perjalanan setelah minum sungai tadi. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang al-khumus, 1/5. Yang dimaksud 1/5 itu adalah 1/5 dari ghanimah, rampasan perang. 1599. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, liwafdi Abdul Qais, kepada tamu-tamu dari suku Abdul Qais, yaitu orang-orang yang masuk Islam dari suku Abdul Qais. Kewajiban kalian apa setelah masuk Islam? Disebutkan oleh Nabi, salat 5 waktu, puasa Ramadan, menunaikan zakat, haji bagi yang mampu. Kemudian beliau menambahkan lagi, amurukum, saya suruh kalian selain dari rukun-rukun Islam tadi, antu addu, untuk membayarkan khumusa 1/5 ma ghanimtum, dari ghanimah yang kalian dapatkan. Jadi kalian kan sekarang sudah muslim. Nah, nanti kalau sudah pulang ke rumah kemudian mengadakan perang dengan orang-orang kafir, menang, dapat ghanimah, itu jangan diambil semua. Meskipun yang perang kalian, tapi kalian tuh masih rakyatnya saya. Nah, 1/5-nya kirimkan ke Rasulullah SAW. Jadi kalau sekarang ya dikirimkan ke ibu kota, ibu kotanya Jakarta. Maka perang di Solo menang, ghanimahnya 1/5-nya dikirim ke Jakarta, dikirim ke Baitul Mal. Kemudian yang 4/5-nya dibagi-bagi untuk orang yang ikut dalam perang tadi. Nah, ini kewajiban, sehingga kalau tidak melakukan ini dia dosa. Ini khumus yang sesuai dengan syariah. Ada lagi khumus yang tidak sesuai dengan syariah, yaitu khumusnya orang-orang Syiah. Konon orang-orang Syiah, mereka bekerja apapun, misalnya panjenengan tukang becak, ya, sehari dapat berapa? 50.000. Nah, kamu ambil 1/5-nya dari 50.000, kamu serahkan, kamu setorkan kepada imamnya. Imamnya di sini siapa? Abu Zaidan misalnya, setorkan kepada Abu Zaidan. Apa enak jadi imam, Pak? Duitnya akeh. Ya. Nah, kalau di sini bukan imamnya, bukan saya ya. Apa namanya? Ini contoh aja. Ya. Nah, misalnya Pak Isri ini imamnya atau pemimpinnya, amirnya sini. Nah, semuanya setorkan kepada beliau. Enak, duduk santai-santai, duitnya banyak. Ya. Nah, itu adalah khumus yang tidak sesuai syariah. Kalau gitu modelnya itu dolim namanya. Dan itu kalau dimakan oleh amirnya, maka amirnya memakan harta yang haram.
Kamu ngambili dari rakyatmu seperlima, mana dalilnya? Ini dalilnya khumus sama ghanimtum. Ini bukan untuk amir, tapi ini untuk khalifah. Dan khalifahnya tidak untuk perutnya sendiri, tapi dia hanya mengatur nanti. Diatur untuk siapa? Seperlima ini ada di dalam Al-Quran pada surat Al-Anfal. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Al-Anfal ayat 41. Ketahuilah apapun ghanimah yang kalian dapatkan, maka seperlimanya diberikan kepada Allah, kepada Rasul, kepada kerabat-kerabat Rasul, para habaib, kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada ibnu sabil. Nah, dikasihkan ini, Pak. Kasihkan kepada Allah dan Rasul. Allah nggak perlu duit, Rasul sudah mati. Berarti diberikan kemana tuh? Masuk Baitul Mal. Kemudian kepada kerabat-kerabat Nabi, para habaib masih ada. Anak-anak yatim masih ada. Yang bapaknya sudah mati itu yatim namanya. Orang-orang miskin sudah ada, masih ada. Ya. Orang yang pemasukannya lebih sedikit daripada pengeluaran wajibnya, itu miskin namanya. Kemudian ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal di tengah perjalanan, itu yang dapat humus ghanimah tadi. Adapun yang di kalangan Syiah tidak seperti itu. Nah, maka itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita ambil pelajaran dari syariat humus. Panjenengan perang, panjenengan yang keras usahanya, peras keringat, memerangi musuh, tetapi hasilnya tidak diambil semua. Hasilnya hanya diambil 4/5, seperlimanya disetorkan ke khalifah atau ke Baitul Mal. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Sangat bagus seandainya seperti ini kita lakukan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Misalnya saya tukang becak, ya. Sore gini ngajar, tapi pagi saya nukang becak. Saya becak sehari dapat berapa? Dapat 50.000. Nah, bagus seandainya 40.000 saya gunakan, 10.000 saya lepaskan, infakkan. Bagi orang yang kaya mungkin bukan 50.000, ya. Penghasilan sehari 500.000. Ambil 400.000, yang 100.000 lepaskan. Yang lebih kaya lagi bukan 500.000, mungkin 5 juta. 5 juta setiap bulan. Ambil 4 juta, 1 jutanya dilepaskan. Bisa nggak kira-kira seperti itu? Jadi kita infak 1/5 dari hasil yang kita dapatkan. Saya mengenal ada seseorang di antara kita yang mengamalkan ini. Meskipun tidak wajib, tapi dia cuma ngambil pelajaran. Jihad itu adalah pekerjaan yang sangat bahaya, bisa menyebabkan kematian. Tetapi oleh Allah disuruh menyisihkan 1/5-nya. 1/5 berarti berapa itu? 20%. 20%-nya disisihkan untuk kamu sedekahkan, supaya kamu dapat pahala. Yang kerja kamu, yang peras keringat kamu, tapi tidak semua kamu ambil. Kamu hanya ngambil 80%. 20% kamu lepas. Ini sangat bagus sekali seperti ini kalau kita amalkan, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta kita insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi tidak harus, ya, tidak harus seperti ini. Berikutnya bab majaa, bab tentang fi karahiyati, makruhnya an-nuhbah. An-nuhbah itu bisa diartikan merampok, bisa juga diartikan rebutan. Di dalam kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha disebutkan an-nuhbah ma yu'khadhu minal mal mughalabah, sesuatu yang diambil dari harta secara mughalabah, menang-menangan, atau bahasa kita mungkin rebutan. Sawa'un fi dzalika abaha sahibul mal akhdahu, baik itu diizinkan oleh pemilik harta, kama huwal hal fi intiha bima yuntharu minan nuqud awil halwa ala rasil arus, seperti misalnya makanan-makanan yang ditebarkan atau uang-uang yang disebarkan ketika ada pengantin pernikahan. Ini sebagian adat masyarakat begitu, kalau ada pengantin pernikahan, nah itu ada yang nyebar uang. Ketika ada yang menyebar uang itu, maka kemudian jadi rebutan. Nah, itu namanya nuhbah. Menang-menangan. Siapa yang cepat ngambil dialah yang berhak.
Nah seperti itu namanya nuhbah. Tapi nuhbah yang diizinkan. Memang orang yang menyebar duit tadi memang apa? Mengizinkan. Ini silahkan, siapa yang mau duit ini silahkan rebutan. Itu tetap hukumnya sama ya, makruh tadi. Aulam yubihu sahibul mal, atau tidak diizinkan oleh pemilik harta. Merebut itu juga tidak boleh. Nah, kalau yang kedua ini berarti lebih tepatnya diartikan merampok tadi. Seseorang bawa uang dari bank karena dia punya tabungan di bank, kemudian diambil untuk dikeluarkan zakatnya, di tengah jalan malah diambil, dirampok. Nah, itu namanya nuhbah. Nah nuhbah baik yang diizinkan maupun yang tidak diizinkan oleh pemilik harta itu namanya sama, yaitu nuhbah, dan hukumnya adalah karahiyah, makruh. Nah makruhnya di sini apa? Makruhnya bisa haram, bisa makruh. Kalau merampok berarti tidak diizinkan oleh pemilik harta, maka jelas itu haram. Tetapi kalau diizinkan oleh pemilik harta, maka itu makruh betul-betul, tidak sampai haram. Karena menunjukkan geragasnya atau serakahnya seseorang kepada harta. Apalagi misalnya yang melakukan ustadz, ya, tambah tidak pantas lagi. Ada pernikahan, nah kemudian ada orang kaya bagi-bagi duit disebarkan. Kemudian saya hadir di pernikahan itu, saya ikut rebutan, kayak apa Pak? Nanti pasti banyak yang video, Abu Zaidan rebutan duit. Nah, jadi apa? Sangat jelek sekali untuk apa orang yang melakukannya. Maka hukumnya bisa haram, bisa makruh. Apa yang pernah terjadi di masa sahabat Nabi dalam masalah nuhbah ini? Mari kita baca hadis 1600. Dari Rafi' bin Khadij, dia mengatakan, "Kunna adalah kami dulu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi fi safarin, dalam satu safar, fataqaddama, lalu majulah sara'anun nasi, orang-orang yang cepat-cepat di antara manusia." Jadi maju ke depan. Fa'ata'ajjalu, lalu mereka itu tergesa-gesa minal ghanaim, terhadap ghanimah. Jadi ini safarnya safar perang. Setelah perang selesai, ghanimah sudah dikumpulkan tapi belum dibagi, mereka sudah rebutan untuk ngambil ghanimah. Fattabahu, lalu mereka memasak dari ghanimah tadi ya. Misalnya ghanimahnya ada kambing, nah, sebagian kambing diambil, disembelih, dimasak. Wa Rasulullah, sementara Rasulullah fi ukhran nasi, di bagian belakang para manusia. Ini kebiasaan Nabi ketika safar. Beliau tidak di depan, tapi beliau di belakang. Apa fungsinya Nabi di belakang? Untuk membantu sahabat-sahabat yang motornya mogok. Jabir pernah motornya mogok, maka ditanya oleh Nabi, ada apa? Maka Jabir mengatakan, ini onta saya ya Rasulullah, mogok dia, nggak mau jalan. Oleh Nabi disentuh dan didoakan, langsung jerantal cepat jalannya onta tadi. Ya, itu kebiasaan Nabi ketika safar di belakang. Famarra, lalu beliau melewati bil quduri, terhadap periuk-periuk tadi. Fa'amara biha, lalu beliau memerintahkan terhadap periuk tersebut. Fa'ukfiat, lalu dituangkan. Kenapa dituangkan? Kenapa ditumpahkan? Karena ini harta tidak halal. Kamu ngerebut ghanimah padahal belum dibagi, haram. Thumma, kemudian qasama bainahum, barulah Nabi membagi-bagi ghanimah di antara mereka. Fa'adala, lalu beliau menyandingkan atau membandingkan ba'iron, satu ekor unta, bi asyri syahin, sebanding dengan 10 ekor kambing ya. Jadi misalnya yang dapat jatah unta maka dikasih satu unta. Kalau untanya habis tinggal kambing, maka yang tidak dapat unta dikasih 10 kambing. 10 kambing nilainya sama dengan satu unta. Kalau satu unta sekarang satu kambing sekarang sekitar 2 juta, berarti satu unta sekitar berapa? 20 juta. Ya, jadi dari hadis ini kita bisa mengetahui nilai atau harga unta sekitarnya dibandingkan dengan harga kambing. Ya, 1:10. Dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya nuhbah, yaitu rebutan, kalau itu diambil dari harta ghanimah sebelum dibagi, maka hukumnya haram. Maka di sini karahiyati, di sini makruhnya bukan makruh, tapi maksudnya haram. Dan sudah sering saya sampaikan, Imam Tirmidzi mengatakan karahiyah, tapi maksudnya adalah haram. Kemudian pelajaran berikutnya bahwasanya ghanimah itu dibagi-bagi oleh khalifah adal, qasama, Nabi membagi, maka yang bertugas membagi adalah khalifahnya. Kemudian faedah berikutnya bahwasanya satu ekor unta itu senilai dengan 10 kambing. Karena itu dalam masalah korban Idul Adha,
Saya ngikuti pendapat Imam Ishaq Ibnu Rahuyah. Apa kata Imam Ishaq? Kata beliau, korban satu onta bisa untuk 10 orang. Kalau satu sapi hanya bisa untuk 7 orang, nggak boleh lebih. Kurang boleh, tapi lebih nggak boleh. Tapi kalau onta bisa 10 orang. Ini salah satu dalil yang menguatkan pendapatnya Imam Ishaq bin Rahuyah. 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya berpendapat satu onta hanya bisa untuk 10 orang. Hanya bisa untuk 7 orang, tidak bisa untuk 10 orang. Tapi kata Imam Ishaq bisa untuk 10 orang. Jadi Imam Ishaq menyelisihi banyak di antara para ulama. Dan kita tidak harus mengikuti 4 madhab. Kita mengikuti ulama selain 4 madhab. Kalau tahu dalilnya seperti ini, nggak ada masalah. Madhab Ishaq itu sudah punah, sudah nggak ada lagi madhab Ishaq. Tetapi sisa-sisa pendapat beliau masih kita temukan dalam kitab-kitab seperti kitab Sunan Tirmidzi ini. Nah, madhab Ishaq yang pendapatnya kuat karena ada dalilnya seperti ini, boleh kita ikuti, nggak ada masalah. Yang penting kalau mengikuti jangan karena hawa nafsu. Saya pilih pendapat ini karena paling enak, jangan. Ikuti pendapat karena ada dalilnya yang kuat. Seperti di sini, ini dalilnya cukup kuat sekali bahwa satu unta senilai 10 kambing, maka untuk korban Idul Adha bisa satu unta 10 orang. Berikutnya 1601, An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man intahaba, barang siapa yang merampok, falaisa minna, maka dia bukan termasuk dari golongan kita umat Islam. Ada 2 golongan, golongan muslim sama golongan kafir. Nah, berarti ini hanya pantas dilakukan oleh orang-orang non muslim atau kafir, merampas atau merampok. Jangan merampas harta orang, jangan merampok harta orang, itu adalah tingkahnya orang-orang kafir saja. Orang muslim tidak mungkin melakukan. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang at-taslim, mengucapkan salam ala ahli kitabi, kepada ahli kitab. Ahli kitab adalah orang-orang kafir yang punya kitab suci, yaitu orang Yahudi punya Taurat dan orang Nasrani punya Injil. Meskipun Taurat Injil mereka sudah mereka ubah-ubah, tapi masih disebut sebagai ahli kitab. Nah, bab ini membahas boleh enggak salam kepada mereka. Kita punya tetangga, tetangganya kafir tapi baik sama kita. Kalau berjumpa dia pasti menyapa. Nah, suatu saat kita berpapasan dengan dia, dia tidak melihat kita, kita melihat dia, boleh enggak kita memulai salam? Ini yang dibahas. 1602, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabda'u, janganlah kalian memulai al-yahuda wan nasara, kepada Yahudi dan Nasrani, bisalam, dengan ucapan salam. Ini jelas menunjukkan tidak boleh kita memulai salam kepada mereka. Tapi kalau menjawab salam boleh. Yang tidak boleh memulai salam. Si Yahudinya yang salam, Assalamualaikum. Nah, kita jawab boleh. Tapi jawabnya apa? Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan pendapat Ibnu Abbas adalah jawab sesuai salamnya. Kalau salamnya Assalamualaikum, ya jawabnya Waalaikumsalam. Pendapat yang kedua yang lebih populer, salamnya Yahudi, salamnya orang kafir, dijawab dengan Waalaikum, tidak ada tambahan salam. Tapi ada 2 pendapat tersebut. Kemudian larangan ini, jangan memulai salam kepada Yahudi Nasrani, ini diperselisihkan oleh para ulama dalam 2 hal. Perselisihan pertama, jangan ini maksudnya haram atau makruh. Sebagian ulama berpendapat makruh, tidak sampai haram. Tapi oleh Imam Nawawi dibantah, itu pendapatnya salah. Yang lebih tepat adalah haram. Kenapa? Karena kaedahnya al-aslu fin nahyi lit-tahrim. Kata Imam Nawawi, hukum asalnya larangan adalah haram. Sehingga ini hukumnya haram. Tidak boleh kita memulai salam kepada orang-orang kafir. Kalau nekat gimana? Dosa kita. Perselisihan pendapat yang kedua, bolehkah kita memulai kepada orang kafir tapi dengan selain salam? Ini kan yang dilarang kan salam. Bagaimana kalau kita memulainya dengan selain salam? Monggo Pak. Nah, itu bukan salam. Salam itu Assalamualaikum.
Nah, sebagian ulama mengatakan assalamu wa nahwuh, salam dan sejenisnya sama-sama nggak boleh. Sebagian ulama mengatakan ini yang dilarang oleh Nabi hanya salam. Berarti selain salam masih diperbolehkan. Dan masuk akal kalau dilakukan. Misalnya saya pemuda, kemudian ketemu dengan tetangga saya yang kafir, tapi dia sudah tua renta. Apakah tidak boleh saya menyapa sebagai penghormatan dari anak muda kepada orang tua? Jadi menghormatinya bukan karena agamanya, tapi karena usianya, Pak. Dia kafir, tapi dia tetangga, kan punya hak kan dihormati kan? Dia kafir, tapi dia tua, kan punya hak kan dihormati karena tuanya. Nah, makanya pendapat yang saya pilih adalah boleh menyapa orang kafir dengan selain salam apabila kita membutuhkan. Seperti tadi ya, dia tua, kita masih muda, sehingga sangat pantas kalau kita yang memulai menyapa, monggo Bu, monggo Pak Ade, monggo Mbah. Nah, itu maka tidak ada masalah kalau hanya monggo saja ya, tapi kalau memulai salam tidak boleh. Wa idza laqitum, dan apabila kalian berjumpa ahadahum, salah satu mereka, fit tariqi, pada jalan, fattaruhum, maka desaklah mereka, ila adyaqih, kepada paling sempitnya jalan tadi. Maksudnya kalau jalannya sempit cukup satu orang, nah itu kepapasan sama orang kafir itu jangan ngalah, Pak. Jadi jangan kita pinggirkan mobil kita, mempersilahkan monggo, jangan. Mobil kita tetap melaju, biar yang kafir tadi yang minggir. Kalau dia nggak mau minggir gimana? Tabrakan, siap tabrakan. Kenapa? Karena dia tidak mau minggir. Salahmu sendiri. Kamu kafir, saya muslim. Lah taunya dia kafir gimana? Mungkin mobilnya ada salibnya, ya kan? Kemudian jalannya tidak longgar, sehingga harus ada yang ngalah. Jangan sampai ngalah kalau sama orang kafir. Harus dia yang ngalah. Wah, ini berarti egois, bukan egois. Ini untuk menampakkan kepada mereka bahwa sebagaimana sabda Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu unggul, tidak boleh diungguli. Orang kafir itu orang-orang yang kurang ajar. Ini bumi milik Allah, sehingga orang yang tinggal di bumi mestinya tunduk sama Allah. Nah, mereka itu tinggal di bumi tapi tidak mau tunduk sama pencipta bumi. Berarti kan kurang ajar kan? Nah, karena kurang ajar sama pemilik rumah, maka pantas kalau dia direndahkan. Sehingga Allah ngasih peraturan seperti ini. Ini peraturan dari Allah. Sehingga gambarannya, seandainya saya punya rumah, kemudian ada tamu yang kurang ajar, masuk rumah saya, padahal habis saya pel pakai sandal, padahal sandalnya kotor. Nah, maka saya punya peraturan, ini tamu yang kurang ajar masuk rumah pakai sandal, padahal sudah saya pel, maka tidak dikasih suguhan. Nah, bebas, terserah saya. Karena apa? Kurang ajar tadi. Nah, ini orang-orang kafir kurang ajar mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga oleh Allah dihukum dengan hukuman seperti ini. Kita disuruh ngasih mereka jalan yang sempit. Itu adalah karena apa? Kekurangan ajaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sifat egois, bukan ya. Tapi ini apa? Kita menampakkan haknya Allah Subhanahu wa taala yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Hadis terakhir pada pertemuan kali ini 1603 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal yahud, sesungguhnya orang-orang Yahudi, idza sallama alaikum, kalau salam kepada kalian, ahaduhum, salah satu mereka, fa innama yaqul, tiada lain dia mengatakan, assalamu alaikum, semoga kematian itu segera menimpa kalian." Asam itu artinya adalah kematian yang cepat. Mudah-mudahan kowe cepet modar, itu kalau diartikan bahasa Jawa sing kasar. Assalamualaikum, mudah-mudahan kamu cepat mati kamu itu. Fakul, maka jawablah, alaika. Di sini ada dua perselisihan pendapat. Perselisihan pertama, bagaimana menjawab salam orang kafir kalau dia mengucapkan assalamu, bukan assamu. Ibnu Abbas mengatakan, kalau dia mengatakan assalamu, kita jawab assalamu. Karena di sini dijawab alaikum itu kalau dia pakai assamu, bukan assalamu. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa idza huyyitum bitahiyyah, pada surat An-Nisa ayat 86,
Kalau kalian dikasih suatu penghormatan, salam itu termasuk penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Nah, berarti orang kafir mengatakan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, serupa. Ini fikihnya Ibnu Abbas. Pendapat yang lain mengatakan bahwasanya apapun yang diucapkan oleh orang-orang kafir, maka jawabnya tidak berubah, waalaikum. Perselisihan yang kedua, bagaimana menjawabnya? Apakah alaikum tanpa wawu ataukah wa alaikum pakai wawu? Ada dua riwayat sehingga dua-duanya bisa dipakai. Boleh dijawab wa alaikum, boleh dijawab alaikum. Kalau dijawab wa alaikum, wawu itu kembali ke kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya apa? Semoga kamu cepat mati. Nah, maka kita balas wa alaikum, dan semoga kamu juga apa? Juga cepat mati. Maka kita kembalikan, ya, kamu tadi mendoakan cepat mati, saya kembalikan kepada kamu doa tersebut. Kalau dibaca alaikum saja tanpa wawu, nah, maka tidak harus artinya seperti itu. Alaika atasmu, yaitu doa itu mengenai terhadap kamu. Ini hadis derajatnya sahih, sehingga kita bisa amalkan. Kalau ada orang kafir salam, kita dengerin. Salamnya apa itu? Salamnya nggak jelas, jawab waalaikum atau alaikum. Nah, yang aneh, sebagian umat Islam itu gara-gara beda pengajian disalami oleh kelompok atau pengajian yang lain, itu malah jawabnya waalaikum, Pak. Di Solo itu ada sebagian kelompok yang terlalu fanatik terhadap kelompoknya sendiri, sehingga ada kelompok pengajian yang lain yang salam, misalnya murid-muridnya Ustadz Mudakir, salam kepada mereka, itu ada yang menjawab waalaikum. Nah, itu tidak sesuai syariah. Kenapa? Ini jawaban untuk ahli kitab, sementara kamu itu menjawab kepada orang muslim. Hanya beda pengajian saja. Pengajianmu di utara, pengajianmu di selatan, mereka pengajiannya di utara. Kemudian kamu tidak mau jawab salamnya, kamu malah jawab waalaikum. Ini pertama, tidak sesuai ajaran Nabi SAW. Yang kedua, itu menyebabkan perseteruan di antara umat Islam, dan itu pasti sumbernya dari setan. Yang ketiga, tidak akan ada pahalanya karena amalan yang tidak sesuai ajaran Islam ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa berdosa orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena dia apa? Melakukan kebid'ahan. Nah, maka salam itu bisa menambah pahala, tapi salam juga bisa menambah dosa. Salam sesuai sunnah, pahala. Salam sesuai hawa nafsu, menjawab waalaikum padahal kepada muslim, dosa malah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita pelajari, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk ke depan tolong diperbaiki ya, supaya bisa ditampilkan dalil-dalil yang kita baca sehingga manfaatnya lebih besar. Karena kalau yang ditampilkan cuma gambar saya, ini sudah bisa melihat saya semua. Nah, maka tolong disiapkan yang lebih bagus lagi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.